baru kebayang saya sekian tahun lagi akan pensiun. Bahkan sudah beberapa orang itu sudah pensiun dan tidak punya pendapatan lagi. Kamu bisa nggak bayar? Ini mau berdua sama saya. Bayangkan dia mungkin nggak bisa bayar iuran bulanan. Saya masih kerja, saya bisa bayar. Tapi mungkin 5 tahun lagi saya juga mungkin kesulitan untuk membayar iuran bulanan. Itu saya deg. Maka begitu periode kedua saya diberikan BPH, jadi kita perlu punya bidang usaha. Harapannya pelan-pelan ya bisa mensubsidi sampai kemudian sama sekali lansia itu kita, terutama lansia yang tidak punya backup anak-anak ya. Jadi di situ ada lansia yang masih dibantu sama anaknya, masih juga lansia tapi dia punya pekerjaan, dosen segala macam. Tapi 5 tahun lagi mungkin atau 10 tahun lagi Puri akan berwajah lain, lebih banyak pensiunannya dibanding yang produktif. Beliau kasih gambaran gitu sama saya. Nah, jadi isu tentang RW punya bidang usaha itu salah satunya harapannya adalah kita bisa memberikan subsidi kepada para lansia atau warga Puri yang memang nantinya sudah perlu dibantu lah kira-kira gitu. Sudah ada yang mengusulkan tentang ketahanan pangan segala macam. Nah, itu mulai 2023 kita punya bidang usaha. Bidang usaha itu ketuanya adalah Arif. Jadi ini memang kita bisa ada Sarpras, ini Pak Jenderal. Pak Jenderal yang mengurusi Sarpras di Puri, masuk perawat gitu ya, masuk perawat gedung ya. Semua Sarpras Puri. Pak Ari itu bicara bisnisnya, bagaimana dia punya tugas kapitalisasi semua yang ada di kita ini itu menjadi uang. Ya alhamdulillah ini ternyata papan bulu tangkis kita di belakang itu mah ternyata laku. Ini sudah kadang kontrak, sudah mulai 1 kali pertemuan dan dia langsung bayar di depan. Pak, ini untuk 1 bulan ke depan. Ini sekolah yang bisa seberang. Jadi dia sudah foto kemana-mana, ternyata di belakang itu ada lapangan bulu tangkis. Memang kalau indoor mereka lebih mahal. Ternyata ini waktu kita bilang harganya berapa per jam, itu sudah nggak punya pengalaman. Dia bilang, Pak, kalau outdoor itu 40 sampai 45. Akhirnya kita sepakat Pak Ali, Pak Imam, karena kita cuma punya lapangan kok gitu ya, nggak punya yang lain cuma lapangan, bahkan waktu itu nggak punya net gitu Pak. Ya sudah, kita bikin 1 jam itu 40.000. Dia pakai setiap perbu itu 2 jam. 2 jam dengan 2 shift. Shift pertama 1 jam, shift kedua pertama jam 1 sampai jam 2, shift kedua jam 2 sampai jam 3. Angkanya sekitar 40 sampai 50 orang. Karena waktu itu kita keberatan karena 50 orang dapat setengah gitu kan. Nah itu ada ya bang? 40.000 per jam. Pak Agung kenapa membiarkan lapangan tenis itu banyak orang luar yang main di sini? Itu statusnya apa? Sewa atau bebas? Kalau bebas, kok bisa Pak? Kamu sebagai anak kok bisa melakukan itu? Kapan itu mainnya? Terus saya juga mendengar bahwa ada yang mengatakan bahwa lapangan tenis ini itu dibangun bukan oleh RW, tapi oleh sekelompok orang komunitas. Maka tenis itu kepunyaan komunitas ini. Jadi lapangan tenis itu punya komunitas, bukan punya RW. Nah, maka malam ini Bapak sekalian, saya sebagai yang sekarang sedang mendapat ketua RW, saya perlu tabayun, perlu mengklirkan ini. Kenapa? Karena saya mau ngajak Pak Adi untuk lari, jadi kita bisnisnya lapangan tenis. Saya juga bilang Pak Jenderal, mana Pak Jenderal bilang, Pak, aku banyak orang mau tenis main malam. Maka saya ajukan aspirasi Dewan
untuk pasang lampu dan renovasi lapangan. Itu insya Allah akan turun di 2020. Tapi ketika saya kumpulkan informasi ini, sebelum ini kita gaspol nih, jangan sampai kemudian ada yang komplain, ini kan udah punya RW gitu. Makanya hari ini saya pengen mengklirkan ini, makanya saya para senior juga ada Pak Hendy sebagai penggiat tenis gitu kan, betul nggak informasi ini? Pak Karyanto juga kan sebagai penggiat tenis, jadi saya mau konfirmasi, ini benar nggak bahwa ini bukan punya RW, tapi punya komunitas tenis? Karena ketika ini akan kita bisniskan, kan kita harus punya hitungan, gitu kan? Hitungannya kan panjang. Jadi bapak sekalian, saya berharap malam ini kita, terutama bagi saya, kita clearkan. Saya tabayun. Jadi sebenarnya bagaimana? Kenapa? Karena saya ingin menjadikan lapangan tenis ini sebagai tempat kita mendapatkan uang tambahan untuk RW. Itu mungkin sebagai pendapat. Nah, mungkin saya ingin memulai dari para senior sebelum nanti yang saya anggap sebagai penggiat tenis ya. Jadi mungkin saya minta dari para senior, mungkin dari mulai Pak Wicak, Pak Tri, Pak Wahyu untuk menjawab apa yang saya tadi. Betul nggak informasi yang mengatakan bahwa lapangan tenis itu punya komunitas, bahkan bukan RW yang membangun. Nanti yang punya tenis juga silakan mengkonfirmasi, oh nggak seperti itu kok, seperti ini ya silakan. Tapi saya ingin hari ini clear bagi saya, sehingga ketika ada orang mengatakan seperti ini, oh enggak seperti itu kok, tapi seperti ini. Aku kan moto sampai apa? Aku benda Ayo nya sekolah Pertama dulu ya, mau Pak Pri dulu ya. Ini Pak Pri, Pak Wicak, baru Pak Wali. Ya, jadi sebuah pertemuan yang kalau saya ikuti secara bersama, ada sebuah betul-betul nanti akan kita katakan dulu sih. Dan nampaknya bahwa pada dasarnya prasangka-prasangka yang pasti ada di antara warga kita yang mengkhawatirkan ternyata itu ilusi, itu hoax. Jadi ternyata bapak-bapak yang khususnya yang selama ini menggunakan lapangan tenis itu tidak seperti yang diisukan oleh apa yang kita dengar. Alhamdulillah kita bahwa menyatakan bahwa lapangan tenis itu memang milik warga, tapi karena ada kondisi yang membuat beliau ini merasa sayang gitu kan ya, kualitas yang merasa sayang kok dibiarkan gitu kan ya, maka perasaan itu ikut berpartisipasi untuk bisa memperbaiki kondisi dan kemudian dimanfaatkan bersama. Kemudian dalam kaitannya dengan apa namanya tadi rencana untuk dikomersialkan itu sangat akan membantu kondisi keuangan RW. Tapi yang jangan dikatakan keuangan RW, sebenarnya keuangan warga sebenarnya. Gitu kan. Jadi salah nanti kalau pemasukan untuk RW salah. Pemasukan untuk warga, dari warga untuk warga. Itu yang perlu juga disampaikan kira-kira. Dan kondisi saat ini sebenarnya keuangan kas kita itu sebenarnya minus. Hanya terbantu dengan adanya saldo dana COVID sebenarnya. Jadi minus Pak, setiap bulan minus. Setiap ada event sedikit kita harus mengeluarkan misalkan 1 juta gitu, udah minus. Bulan kita begini sebenarnya. Jadi begitu kira-kira Pak Erwin. Baik, kami menyambut baik. ya, luas. Masuk ada tenis, ada serbaguna, ada lapangan bulu tangkis, ada lapangan pon dan sebagainya. Nah, mungkin
Pak Zainal itu adalah masalah secara keseluruhan. Infrastruktur. Iya, infrastruktur secara keseluruhan semuanya harus dipimpin aja Pak Zainal. Tapi di dalamnya nanti ada subnya lagi. Untuk tenis siapa nih pengelolanya? Iya. Saya kira gitu Pak. Nanti untuk lapangan bulu tangkis siapa? Itu saya kira lebih fokus dan nanti banyak warga kita yang terlibat juga. Artinya semakin banyak yang terlibat, asal manajemennya bagus, itu kontrolnya juga semakin bagus. Jadi Pak Zainal ya secara keseluruhan, tapi juga dibantu oleh sub-subnya tadi. Kalau bayangan Pak Ari mengelola itu bagaimana? Masukan dari para sesepuh saya, kemudian para pemuda, para RT, juga para kemudian apa tadi Pak? Tenis ceria Pak? Oh, tenis mania. Saya bukunya masih ada itu. Buku Daftar pemain. Dan aturan mainnya Pak ya. baik. Saya menyimpulkan dari diskusi kita yang pertama, kita semua sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa ini punya efek. Maka silakan dipakai untuk sebesar-besarnya bagi warga, kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua, saya sepakat bahwa maintenance lapangan tenis itu cukup besar. Nah, maka ini kepada para penggiat itu juga perlu dirumuskan kira-kira biaya maintenance itu berapa sih, sehingga kemudian dia menjadi unsur dari biaya kalau kita ngecas pemakaian lapangan. Jadi bisa dilihat Pak Imam bagaimana cara membebankannya supaya tidak kelihatan besar ya. Itu silakan. Tapi saya sepakat nanti ketika kita kapitalisasi lapangan tenis, maka unsur maintenance biaya itu harus ada di biaya sewa. Dan biaya itu baru tertutup kalau sewa itu mencapai sekian omsetnya, kira-kira gitu. Nah, nanti silakan teman-teman di bisnis sama teman-teman di penggiat tenis itu merumuskan itu. Mungkin teman-teman bisnis perlu tahu biaya maintenance itu berapa sih, sehingga itu menjadi unsur biaya di harga sewa lapangan, kira-kira. Nah, tadi juga saya sepakat tuh, karena maintenance lapangan itu mahal, maka saya sepakat. Ini pendapat saya. Warga itu tidak dikenakan biaya sewa yang definitif. Kalau warga main sekian, enggak. Tapi juga saya boleh juga kalau ada, kalau bahasa masjid itu ada trommel impaknya gitu, itu bisa dipasang. Jadi walaupun dia warga, tapi dia juga harus menjaga maintenance lapangan kan, dan ini cukup besar. Dia masukin berapa yang mau dia main tuh, silakan masukin di trommel itu. Ini pendapat saya, nanti perlu kita diskusikan. Tapi kalau ini pendapat pribadi, kalau sampai ngecas warga main, jadi fasilitas yang diberikan oleh komplek untuk warga kok, gitu kan. Tapi saya sepakat, ini biaya maintenance-nya gede. Nah, tapi juga untuk yang main, ya sharing dong. Berapa sharingnya? Kalau pakai bahasa agama, mastata'tum. Mungkin beda dong, remaja sama lo yang kerja di bayarnya pakai dolar gitu ya, yang gajinya pakai dolar gitu ya. Mungkin beda gitu kan. Jadi kalau yang main Pak RT 4 ya jangan 20.000 ngasihnya gitu kan, $20 gitu kan. Tapi kalau anak remaja yang main, remaja kita ya, tadi saya ternyata Mas Agi itu menarik infak dari yang main karena sebagian itu dari orang luar Puri. Kalau menurut saya itu harus, karena dia orang luar Puri. Nah, jadi saya usulan seperti itu. Jadi siapapun yang main, dia punya kewajiban ikut maintenance. Tapi berapanya itu jangan dicas kaku gitu, kalau menurut saya. Karena warga.
bebasin aja, silakan. Dan saya yakin warga sudah tahu lah kalau dia Pak RT yang kerjanya pakai dolar, pokoknya kan dolar Pak. Iya. Euro, Pak. Euro, Pak. Oh, euro ya. Ya pasti harusnya beda sama yang remaja yang nggak pakai dolar gitu kan. Receh-receh. pakai rupiah gitu kan. Nah jadi terus juga saya sepakat dengan Pak Ari. Sebetulnya ternyata tidak harus menunggu ini jadi lapangan profesional, bisa kita sewain. Saya sepakat karena saya juga kemarin Pak Jana kan ingat ya waktu ada polisi yang coba kesini Pak, sekarang itu ada les tenis, tapi sebetulnya cuma untuk fun doang Pak. Iya. Nggak supaya pintar main tenis Pak. Iya. Itu cuma 10 orang, satu orang kena 100.000 Pak. Cuma saya nggak tahu berapa 100 ini karena lihat lapangannya Pak Nah, terakhirnya. ya artinya, nah saya sepakat, makanya Pak Jenderal perlu juga kasih tahu kepada yang bisnis tentang kelemahan-kelemahan lapangan kita, ya. Sehingga kemudian ketika ada orang mau nyewa, ya dikasih tahu kalau habis hujan nggak bisa atau seperti apa. Tapi saya memang kelihatan nih ada orang main tenis itu bukan sekedar pengen, ya kalau bahasa kita sebetulnya pengen narsis Pak. Jadi pengen olahraga tapi eksis lah kira-kira gitu. Ini ada pasar ini gitu Pak. Dan ini uang gitu. Tenis kui Pak, bagi tenis kui. Ini uang gitu. Komunitas tenis kui. Nah jadi silakan para remaja silakan kalau punya peluang-peluang itu silakan dikomunikasikan dengan Pak Ari, kemudian juga ditujukan dengan penggiat tenis untuk bicara safety-nya. Tapi kalau mau saya sepakat dengan Pak Ari, tetap ada pasar yang memang tidak perlu standarnya internasional kira-kira gitu. Ini standar, mereka juga nggak lari-lari sampai kayak seperti itu ya. Nah tapi tetap pegiat tenis ini yang memberikan safety, oh Pak hati-hati Pak, seperti itu. Karena mungkin dari sisi Pak Ari, ya ini memang tugasnya bagaimana menjual gitu kan. Nah tapi beliau juga perlu dibantu untuk safety-nya. Yang setia aja. Aduh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yadi, Pak, diberikan kesempatan untuk saya menyampaikan. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang telah disampaikan Pak Yadi tadi. Karena memang Lagi nggak bilang? yang remeh kita banyak Wah, kok swasta ya banyak. 12, Jadi 11. kalau pensiun sama sekali nggak ada income. Nah, Nah ini untuk menanggulangi biaya bulanan ini ya, cukup berat. Bahkan saya dengan Pak Agus setiap pagi ngobrol ke sana, arahnya ke sana. Gimana ini kalau nanti kita sudah jobless, bayar 150.000 per bulan, berat sekali. Jadi saya setuju sekali kalau Pak RW sudah mulai mencari langkah-langkah untuk mendapatkan masukan, tujuannya untuk meringankan biaya bulanan kita. Setuju ya kalau Pak saya kira kita harus support di sana Pak RW, tim lah. Saya sendiri juga mikir Pak, mungkin ke depan nggak bisa bayar iuran itu. Apa pindah dari Puri? Kalau indah. Jadi kalau lapangan badminton tadi sudah clear, waduh terima kasih sekali ini. Walaupun kecil, tapi sudah ada. Mulai lah ya. Sudah mulai ya. Setuju ya Pak ya, saya kira ini masukan yang bisa baik boleh. sekali. Kemudian yang Tarian, kedua yang tarian. Guna ini kalau memang bisa ya dicarikan siapa yang bisa memanfaatkan Serbaguna ini, walaupun mungkin 2 bulan sekali apa 3 bulan sekali ada 1 orang aja udah alhamdulillah ya. Maksudnya pada nikah gitu Pak. Ya. Maksudnya pada nikah gitu. Nikahin lah Pak. Assalamualaikum. Kita sudah nikah lagi Pak, nikahin. Kecuali yang baru datang ini mungkin Langsung. Lalu kabarnya gimana ya? Iya.
Iya, jadi saya kembali lagi tadi Pak Haji Saryanto, saya tadi sudah sedikit menyetujui apa yang disampaikan oleh Pak RW bahwa dunia anggrek emas itu ke depan mungkin kita sama-sama merasa berat untuk menanggulangi bulanan kita ini, sehingga Pak RW itu punya rencana untuk mencari peluang-peluang bisnis yang mengoptimalkan apa yang ada di kita lah. Nah, sekarang yang di belakang Itu Bapak tidak ada kedua dulu. ternyata udah Kok kayak pasangan Imam dan Rini ya? walaupun yang 40.000 tapi mungkin kita Lah, fotonya lain aku lihat. Ini gimana Pak De? perbaikan dulu ya Pak RW ya. Hah? Iya, Imam Mari. Iya. Fotonya Fotonya diganti aja Pak De di sini. gratis itu. Hah? Mungkin Pemilik HP ini. Nah, yang khusus di Puri diganti Pak De Iman sama Ibu Rini gitu. terawat gitu kan. Terus kalau di sini menang, kita minta duit itu. Optimalkan Oh, kan iya. nanti terawat aja. Oh gratis pokoknya. Rencana itu tahun depan kita sudah juga mini soccer. Soccer. Papan voli. Ya. Ada memasukkan. Namun kalau dari nanti selain kita sendiri bisa main, mungkin ada dari luar bisa memanfaatkan terus memberi kontribusi pada kita walaupun berapa nilainya. Tapi yang jelas kita sudah mulai, saya senang sekali lapangan badminton ada. Kan 2 ya Pak RW di belakang. Satu. Oh enggak dua-duanya. Dulunya 2 ya. Dua. Enggak, kalau dua enggak pas banget Pak. Mepet ya. Enggak ada spare untuk ini. Nah kembali yang menindaklanjuti lapangan tenis ini. Sebetulnya dulu itu sudah rusak, botolnya nggak bisa dipakai. Betul ya Pak Haji semua. Nah sehingga dulu tuh banyak peminat tenis itu banyak. Sehingga kalau tadi Pak Haji bilang komunitas, ya kemudian ada yang tidak senang Pak tenis, ada yang nyumbang juga gitu Pak. Jadi bukan komunitas saja, ya warga Puri lah. Dan itu hari perbaikannya juga memang tidak sedikit. 50 lebih. Iya. Nah, bagian juga sampai sekarang juga salam aja jadi. Jadi ya uang, ya udahlah. Ini saya pikir bukan punyanya komunitas Pak. Saya pikir ya punyanya RW lah. Betul ya Pak ya. Jadi jangan merasa yang dulu pernah memperbaiki ini atau mendanai perbaikan ini. Merasa itu saya punya sendiri, saya pribadi nggak merasa punya. Walaupun uang saya belum Yang nyumbang banyak ya. silakanlah dipakai kan. Saya dapat pahala yang kayak gitu kan. Saya dapat pahala aja. Silakan aja. Saya nyumbang kayak orang memiliki. Saya tidak sesuai dengan pendapat bapak-bapak. Kalau saya banyak itu Pak Imam. Iya. menganggap Ini lapangan itu tenis 50, yang kurangnya 25 lagi ini. punya Puri Pak Anggrek, Wali yang tahu. bukan punya perorangan. Jadi monggo silakan kalau mau di bisnis kan ya. Dioptimalkan. Masukkan, Dioptimalkan. dioptimalkan, monggo aja. Saya dengan senang hati lupakan yang dulu-dulu. Kalau saya sebenarnya kalau tadi nggak di conggal gitu saya nggak akan ngomong. Saya cukup ya mungkin berapa yang tahu lah, tapi nggak perlu saya ekspos. Pribadi saya silakan Pak ini dimanfaatkan yang baik. Tentunya kalau mau dimanfaatkan ya harus diperbaiki dulu ya. Mungkin Pak Kaina, Pak Edi, Pak Marianto yang sering main kan, apa yang perlu diperbaiki, courtnya atau pagernya ini apa, lampunya kalau malam ini lampunya juga nggak kecil gitu Pak ini. Kalau dari semua pembicaraan dari mulai Pak Budi saya cuma bertanya kepada nah untuk itu kan perlu ada istilahnya aturan dasar. Benar, mau warga berhak main, tapi nggak tahu sopo. Konsumen siapa itu siapa.
ada salah satu badan atau apa yang mengatur semuanya. Dan kalaupun kalau sudah dalam rangka mau mencari mengkapitalisasi batas itu, ya mungkin kita ada contohnya mungkin itu buat warga tapi jangan lama di kedua ada kontribusinya buat RW ada. Kan kemarin waktu Andi telepon saya dan Andi sendiri kalau aja mau bayar, coba buat saya. Oh iya, mau. Kalau itu kecil-kecilnya kan 950 kan sebulan, sebulan 500 kan. Yang kita dalam 300 sebulan 1 juta kan buat RW udah luar biasa kan. Kalau terjadi, apalagi itu yang lain-lain sendiri gitu. Baca begitu Pak. Jadi kan harus di main, baru berat semuanya main. Makanya itu akan bebas main. Gimana mau bebas? Terserah. Tapi kalau belum ngomong ada semuanya, kita lakukan aja. Dan menurut saya masih ada yang ngurus. Nah, saya selalu remaja kemarin. Apa kalau ini biar remaja apa? Kalau kamu ngurus, monggo. Punya ide banyak. Ya. Menurut saya sih dengan kondisi sekarang ya udahlah kita diperbaiki. Kalau mungkin kita nanti mendapatkan bantuan tahun 2025-nya belum jelas kapan, kita mau mulai kapan. Kalau kita mau mulai dari kecil, dari dalam sendiri lah, internal sendiri lah. Kalau internal sendiri kita udah bagus, kita keluar. Sama. Yang mereka itu udah mulai buat Instagram, buat medsos. Mana sekarang nggak ada. Mungkin buat profesional, Pak, asalkan ada fans lagi hack nih. Ayo main di Puri, Instagramable, sama fansnya. Kan mau bikinin konten, ya. Kemarin sih ngobrol lagi dan ini belum punya teman-teman ya, gitu. Banyak ide-ide sebenarnya mereka yang paling nggak patut didengar. Itu aja menurut saya jualan. Baik. Yang pertama, saya setuju sekali dengan ide dari Pak RW mengenai suatu kontribusi daripada aset-aset yang ada di kita untuk digerakkan supaya aset tersebut tidak berhenti dan mati begitu saja. Aset yang bergerak biarkan dia berjalan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi sangat betul sekali. Awal dari sebuah lapangan tenis dibangun dengan cepat oleh developer waktu itu dengan keadaan yang apa adanya. Selang hanya beberapa tahun rusak total, tidak bisa dipakai. Kemudian ada komunitas dari warga kita sendiri yang membetulkan lapangan tenis tersebut, seperti Pak Supriyadi, Pak Iman, Subianto, Pak Andi, bahkan tuh granitnya datang dari Tulungagung, truk datangnya waktu itu. Datangnya malam baru nggak salah waktu itu, ingat sekali saya. Kemudian diaktifkanlah lapangan tenis tersebut. Pak John Stari juga waktu itu juga hadir. Pasang lampu, sudah dipasang lampu, namun lampunya juga akhirnya bulanan, bingung siapa yang mau membayar nih RW atau komunitas, akhirnya bubar. Panelnya ada di sebelah sana juga. Kemudian selanjutnya apakah lapangan tenis ini milik komunitas atau tidak, milik RW? Sangat bijak sekali yang disampaikan oleh Pak Supriyadi bahwa ini adalah miliknya RW. Sangat setuju sekali dan baik sekali. Apa yang ada di Puri adalah milik Pasus Puri, adalah milik RW. Mohon bisa untuk segera dibuatkan atau untuk diperbaiki, silakan saja. Dan Pak Puri juga sudah menyatakan seperti itu, mungkin sama seperti saya juga.
Untuk langkah selanjutnya, apabila itu dikelola oleh pihak RW, mohon kiranya untuk dibentuk suatu manajemen yang baik berjalan. Walaupun manajemen itu masih kecil, belum bisa membesar, belum ada lampunya, belum ada ininya, apa adanya. Kalau bisa mainnya siang ya siang saja. Kalau malam belum bisa main, ya nggak usah dipaksa. Dengan adanya profit, dengan adanya saldo yang ada, bisa bertambah. Membangun dari bawah menuju ke atas. Mungkin dari saya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bisa menambahkan ini namanya jenisnya ya. Saya termasuk banyak. Anggota kita tuh ada 21, sangat banyak. Kita tuh ekspor, Pak Sektor dulu, Pak Dian Bestari, Pak Karyanto, Pak Edi, semua lah kita ekspor. Pak Adi, Pak Warina, Pak Agus, Pak Pri, Pak Adi Kadi, Almarhum, banyak. Nah, terus sempat ekspor tuh, main di Patika, main di Kuningan, semua. Di antara, bahkan kita dulu berpartner tanding tuh sama Jimmy Asidik. Bapak Jimmy Asidik itu MK ya? Iya. Di kompleks hanya Pak Iba. Pada Labu. Iya, pada Labu dan ada Pak Iba ya. Iya. Jadi saya baru tahu kalau permainan sama Pak Jimmy Asidik itu ada suatu kebanggaan. Walaupun kalah. Saya itu berpartner sama Budian. Kalah atau mengalah. Jadi saya sedikit tahu perjalanan dari lapangan tenis. Karena memang saya salah satu penggiat juga dia seperti Agus, Pak Pri. Saya ingat dulu kembangan dari Pak Pri itu cat kapal ya Pak. Wah, pokoknya bahasa begitu. Kapal Abru semua. Jadi semua itu adalah kita nggak ada maksud menguasai lapangan tenis. Tidak ada maksud. Memang ini adalah pemilikan kebersamaan itu jelas. Nggak ada maksud. Cuma dari penggiat-penggiat tenis ini ada merasa yang care banget karena saya dekat dengan Pak Iman Sugianto. Jadi bicara dengan saya, kali saya punya duit bagaimana untuk sebuah lapangan tenis. Berapa duit antum? 50 jutaan. Waduh, saya kaget. Banyak amat nih gitu ya. Gimana untuk tarik-tarik iuran lah, saya gitu. Ya saya sebenarnya sedih juga gitu. Dari 21 teman-teman yang sudah tanda tangan bandar berarti tidak komitmen karena udah sebabnya asik gitu kan, tapi begitu kita tagih asok lah. Nah, akhirnya berjalannya waktu kita mulai tua Pak. Jangan kita kali Pak. Kok kita? Saya mulai tua lah. Dan banyak kecelakaan ya, Pak Haji Kadi almarhum, Pak waktu itu. Ya pokoknya banyak lah kecelakaan itu. Almarhum Pak ini yang Pak Iya. yang sudah meninggal itu Pak. Adi kan? Bukan yang bocah itu yang ganti rumahnya Pak Kusnawi. Iya. Pak. Bukan. Yang Pak Sapril. Pak Sapril di sini. Wah, jatuh. Jadi banyak lah kejadian-kejadian itu. Enggak, dirayain balik dia pakai pedang. Karena memang lumut Pak. Dulu kan masalah lumut dulu tuh kalau hujan jadi saya sih berharap. Nah karena gini, saya kenapa kejadiannya ada rumor dari Pak Heru bilang, nah ini dimiliki suatu komunitas. Karena terbengkalai lapangan tenis yang Karawang. Lapangan tenis sudah bagus, sudah granit. Kalau granit itu ada nanya granit itu apa sih? Jadi lapangan tenis itu ada apa? Granit kan luar biasa. kalau sekarang sih mungkin nilainya benerin itu Pak itu 100 lebih. Ya. Kalau bikin seperti ini. Nah, jadi maksud saya granit itu kenapa menjadi lapangan ini gini. Dulu lapangan tenis itu yang terbaik ada 2 di Puri Andreas sama di lapangan Laga Gol sana Kawangan Gol kalau nggak salah ya. Ya, sama kalau. Ya, banyak satu udah diganti sekarang tinggal lapangan Puri Andreas. Sebenarnya lapangan kita itu bagus. Nah, kalau malam sekarang ini kan dingin nih, kita duduk di sana pasti anggap di situ sebenarnya granit, udara panas. Makanya kalau dia hujan, sambil dulu dia dikeperin. Makanya lapangan tenis itu bagus.
Nah, berjalan waktu kita boleh pada dulu. Apalagi saya mundur karena memang ya sudah nggak bisa main kanan kali, saya main banyak sepeda, begitu juga bagus. Raket-raketnya saya pensiun, saya bagi-bagiin kepada yang masih bermain seperti itu. Contoh ya, contoh. Nah, jadi karena tidak adanya merawat ini, ya, saya juga sebagai RW waktu itu karena tidak perlu, walaupun sebenarnya ada PBB di lapangan tenda, ada PBB nya lapangan tenda, saya pernah terima kok PBB lapangan tenda untuk bayar pajak dianya, itu kayak itu. Ada penggiat beda yang ada yang tahu Pak Hendy, Pak Lensena, dulu kan perawatan, duit net, netusan, duit mereka biasa. Jadi banyak lah orang-orang luar main, ya mungkin kawan-kawan mereka lah di main di sini. Nah ini mungkin banyak pada tanya, aku kan bekas mantan RW, bekas mantan kan? Kok nggak tahu kalau ada orang lain masuk? Itu nggak undang lagi saja. Bicara dengan dari sini. Bahkan dulu Pak Haji Hendy itu digembok sama beliau setelah pensiun dari Palu, digembok. Wali saya izin digembok, kok digembok Pak? Gitu. Ngomong deh sama Pak manajemennya dulu, gitu. Enggak, kalau nanti bantu orang main bola gitu bahasanya gitu. Ya sempat konflik kan gitu. Nah, memang videonya dengan ARW membuatkan suatu bisnis baru itu sangat bagus. Cuman kan sebenarnya sih nggak usah bahasan minta izin kepada penggiat-penggiat itu karena udah miliknya RW gitu secara tidak langsung, karena memang udah di proper perumahan kita memang sudah ada ya Pak Alisa ya, itu udah disiapin. Cuma salah satu perumahan studi Anggrek itu yang benar-benar kalau menurut saya adalah terus di jalannya besar-besar ya kan, kemudian maksudnya banyak gitu lah. Tapi yang namanya kehidupan ekonomi di warga ini kan macam-macam, yang baik ada yang baik dan ada yang tidak baik. Salah satunya adalah 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kalau kita masih diberi kesehatan dan hidup ada pensiun, itu adalah salah satu pemasukan yang bagus. Jadi saya berharap dan kelogoan keikhlasan dari teman-teman pegiat ini memberikan satu solusi. Saya takutnya, saya udah ngebiayain. Tapi kalau berkonser masalah kita berkisah masalah biaya, ada yang lebih besar. Pak Kevin sama Bapak ini. Di SP1 sebenarnya setuju Pak dengan usulnya Pak Agung untuk mengkoordinasikan lapangan ini. Nah sebetulnya goalsnya yang kita mau capai sebetulnya pemasukan buat RW, masukan buat RW dan bukan untuk mengambil alih nih Pak gitu, lapangan tenis ini gitu. Kalau saya sih gitu melihatnya, karena dari pengalaman misalnya perawatan pohon atau apa, itu kan selalu bilang Pak orang tenis nggak ada biaya nih, nggak ada ini gitu. Kita bingung juga gitu, kasihan juga Pak Imam selalu pas kalau perawatan pohon selalu keluarin uang ya Pak ya. Gitu. Menurut saya sih ya sama-sama kita cari jalan keluar yang terbaik, bukan mau saling kuat-kuatan lah. Menurut saya sih gitu. Saya setuju Pak dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi untuk dikomersialkan, jujur saya sangat-sangat sepakat gitu, karena bagaimana juga memang ada untung ruginya kita dapat fasilitas sebanyak ini. Jadi tantangannya itu mungkin ini ya, apa, memang biaya maintenance di belakang aja itu sampai sekarang saya masih bingung Pak untuk hanya lapangan bulu tangkis ya. Kalau tadi ngelihat ini aja memang saya yakin dan percaya biayanya memang sangat besar gitu ya. Kalau di belakang itu aja itu kita nggak tahu kemarin berapa ya, sampai 50-an, dan itu pun sepertinya nggak bakalan cukup gitu. Alhamdulillah, cuman setengahnya itu udah bagus Pak, udah bagus kemarin, dan saya juga sangat ini ya berterima kasih diwariskan lapangan itu bagus ya. Kita nggak tahu kemana kontraktornya itu dari mana, itu bagus banget. Iya, itu bagus banget Dari Pak. transport Pak, kontraktornya Pak Jainal. Itu bagus banget tuh Pak. Dan saya juga ini apa sampai sekarang itu malah nggak berlumut tuh. Itu bagus itu. Lapangan itu nggak licin, nggak berlumut, dan
bagusnya di sana itu karena tinggi Pak, jadi air itu nggak bakalan tergenang kan, pasti ke bawah karena dia paling atas kan. Dari jalan aja sekitar setengah, sekitaran lebih lah gitu. Jadi dari tadi apa ya, sepakat lah sama bapak sekalian, jadi tinggal kita manfaatkan saja untuk kemaslahatan kita bersama ya, agar kita bisa, kalaupun mau dikomersilkan boleh-boleh aja, cuman yang perlu digarisbawahi adalah untuk penggunaan di lingkup kita sendiri, karena bagaimanapun warga juga benar tadi ya yang dikatakan Pak Egi butuh olahraga ya, jadi kalaupun nanti dikomersilkan jangan sampai sama seperti yang di luar, paling tidak mungkin setengahnya 30%-nya gitu ya, atau dibuat-buat juga boleh agar untuk membiayai kan dari sisi perawatannya ya, personalnya juga. Nah itu sih dari saya bapak-bapak sekalian, jadi intinya separatlah apapun itu untuk jadi ininya programnya RW kita dukung sebagai RT ya bapak sekalian. Terima kasih. Kebetulan seperti yang diceritakan Bapak NBRW kita itu betul, seperti semua itu betul, bahwa ini awalnya memang sudah nggak bisa pakai, kita dulu bikin komunitas hanya untuk menyelamatkan akses pasung. Nah yang kita punya akses semua, kalau saya pribadi, saya bukan hanya ini aja, saya peduli. Kita ingat kan, kita sampai yang kita lihat, saya dulu sebelum tenis, bulu tangkis, kita lihat lapangan sampai akhirnya kita ajukan, kita pernah dapat satu itu kan, kita mulai bagus, kita udah dapat sumbangan, kita bagusin, dan kalau nggak ada yang latihan. Kayak gitu itu yang kita prihatin, kita dapat bantuan nggak ada latihan. Nah ini saya nggak khawatir ini loh, sampai kita dulu punya rame, tiba-tiba hilang satu itu prihatin, sebetulnya malah prihatin. Nah, tapi kita itu, dan saya juga sangat mendukung, karena memang saya bagian dari pengurus, sangat mendukung kita. Memang itu salah satu yang kita sering bicarakan ya Pak Gung ya, bahwa kita harus ada sumber penghasilan tambahan, termasuk tadi itu. Dan gedung serbaguna pun sudah kita ajukan juga untuk perbaikannya Pak, karena semua yang kita komersilkan, kita harus mempersiapkan semua prasarananya itu adalah layak ya, maksudnya layak itu semua kalau waktu nyewa pun juga nggak ada ke belakangnya nggak ada pertanyaan seperti yang tadi, seperti sekarang memang kebetulan guru-guru mereka memakai, akhirnya kesininya kan menanyakan nggak bulu tangkis toiletnya di mana. Nah seperti itulah harusnya kita hindarkan. Lapangan ini saya setuju untuk dapat dikomersilkan, makanya kenapa kita tuh sering Pak, makanya seperti yang pengajuan itu kan berkali-kali saya kan Pak kita ajukan, karena itu kalau sudah kita lengkap, itu yang malam itu yang paling banyak Pak yang akan memakai orang, dan itu adalah nilainya besar karena mereka kebanyakan adalah orang-orang yang bekerja. Nah, kalau yang kita seperti yang ada orang dari luar itu sebenarnya komunitas selama kita ya seperti yang Pak Wali sampaikan, dari teman yang dulu kita sering andang sana ke sana kita undang lagi. Sebenarnya kayak tadi itu saya undang itu adalah beliau itu adalah sekretaris PLT Depok. Saya itu sudah sering ngomong Pak, tolong gimana bisa nggak program PLT Depok itu anak-anaknya kita manfaatin. Cuma kita juga, saya malu masih belum itu Pak, karena selain kita nyewakan, saya lihat kondisinya itu, kalau saya pribadi nyewa ke sana, saya lihat kondisi lapangannya mungkin nggak. Mungkin di bapak-bapak ini yang mungkin saya coba ceritakan, ini lapangan ini sebetulnya kalau disewakan secara profesional belum layak. Karena apa? Begitu kita hujan ini, hujannya sampai malam, besok udah nggak bisa dipakai. Dan kejadian orang kita aja sering kepleset, saya juga pengalaman kepleset. Saya nggak mau nanti ternyata nyewa kejadian seperti itu, komplainnya Pak kita dapat 50, dikomplain sama dia, panjangan kemana, itu panjang ceritanya. Makanya pernah saya bikin turnamen di sini dan kemarin itu terkumpul saya 9 juta, saya ngecat merahnya dah bersih habis 9 juta Pak Wali, menurut ini belum udah itu terakhir waktu rame itu, karena kita pikir adalah maintenance dia nggak kecil, maintenance-nya ini lapangan ini nggak kecil. Sekarang aja nih kalau itu yang bangunan itu kalau sudah dihuni Pak, ini sekarang lagi kosong, itu air mancur ke lapangan, itu harus berkali-kali nutup, udah terlanjur masuk di bawahnya got. Nah kita harus ada PR itu ngerjain got, perbaikan dinding, terutama yang lapangannya itu dasarnya Pak lapangan. Nah, menurut saya karena kita setuju, tapi jangan buru-buru disewakan secara profesional. Setiap saya undang ke sini bisa Pak, tapi licin nggak Pak? Selalu ngomongnya kayak gitu. Kok lihatnya hijau semua. Nah, salah satu Pak,
kita menghindari itu adalah kita harus rutin membersihkan biar nggak tambah kumut. Makanya sampai kita biasanya dulu latihan cuma Sabtu Minggu, sampai kita bela-belain, Pak kita ada waktu Senin, kalau Selasa, Rabu, biar kita rutin bersihin. Itu salah satunya Pak. Jadi kalau kita itu jangan hanya lihat dapat duit tapi nggak lihat maintenance-nya seperti apa. Itu yang kita harus pikirkan, bahwa kita harus mendapatkan income tapi harus benar untuk maintenance-nya imbang apa enggak, cukup apa enggak, net layak apa enggak. Nah itu Pak, contohnya tadi seperti itu. Makanya nanti kalau itu sudah kita insya Allah memang itu benar reaksi, itulah baru kita pede running itu kita sewakan secara profesional, kita tawarkan seperti itu. Seperti itu tadi Pak, itu salah satunya seperti itu. Jadi kalau ini benar Pak, ini bahwa ini bukan punya komunitas, ini ada punya RB, karena bagaimanapun makanya kenapa saya jadi Star Plus ya kan, salah satu minute-minute seperti ini. Dan itu saya setuju, bukan bahwa sekarang umpama divisi kayak Pak Ari, nah itu sinambung gitu loh, ini masukan saya nih sinambung, bahwa Pak Ari ada nyewa dari orang luar, Pak ada nyewa gede nih, jangan Star Plus diterima dulu, layak nggak sekarang ini? Nah, kalau belum layak mereka mau bikin turnamen, Pak saya mau nyewa umpama dari kantor atau saya mau nyewa, boleh Pak, tapi kita harus nyiapin dulu, kita harus bersih dulu, paling nggak lantai setirainya kita bersihkan, sikat, kalau memang belum sangat kita sikat. Itu seperti itu persiapan, jadi jangan sampai pas disewa ada kejadian dan kita yang menanggung. Itu salah satu yang mungkin kita buka ini, bahwa kita harus hitung dapat masuknya sama perawatannya. Kalau kita profesional sebagai yang manage lapangan Pak, pasti kalau kita penerimaan pertama adalah kita masukkan ke budget perawatan dulu, baru sisanya adalah mungkin ekonomi lebih ini Pak ya, baru sisanya masuk ke kas. Seperti itu kan. Nah itulah mohon nanti kita pertimbangkan itu, kita pikir bareng, oke lah kalau emang kita terima segitu perhatian. Nah, kalau sekarang Pak, sekarang itu kalau memang yang baru belajar itu dia hanya lapangan dalam yang dipakai, jadi dia tidak lari ke sana kesini, hanya dilempar bola, itu masih bisa contohnya kayak belajar. Tapi kalau kita sewa, nanti yang nyewa itu orang main, harus dipertimbangkan juga, main lari kemana-mana Pak. Itu yang sekiranya kita harus pertimbangkan. Jadi intinya itu tadi Pak, saya sangat setuju kalau ini dioptimalkan, tapi jangan langsung asal kita harus bicarakan sekali itu, bahwa ya kita koordinasi tadi lah, bahwa ini layak apa enggak, waktu ini mau dipakai seperti event kayak seperti bagus apa enggak. Nah, kita harus saling ngomong, saling diskusi dulu lah gitu kan. Kalau nanti kita oke, dengan berapa biaya kita siapkan. Kalau memang mau bikin event makan dulu kan kita sempat mikir kan, kalau kita sewakan itu mungkin termasuk dia kalau gede nyewa nih ya, kita dipakai untuk acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang tadi Aldi ceritakan juga sebenarnya jadi kegelisahan sih Pak, maksudnya dari kita apa yang bisa jadi income akhirnya. Makanya kemarin ngobrol sama Aldi, kalau emang pun main kita berpikirnya mungkin kalau anak-anak puri semua ya pikiran ke situ ya, nggak akan pikiran ke situ gitu. Tapi pas kita lihat juga kalau nggak kita kumpulin, ini nggak ada paksaan sama sekali dari anak-anak pun, nggak ada paksaan sama sekali. Kita pure memang kumpulin itu biar ada kontribusinya deh gitu loh, biar tidak memberatkan deh, apa nih yang bisa jadi income. Jadi karena kita cuma bukan main yang full lari game dan segala macem, itu cuma practice doang, ya udah mungkin nggak sih kalau ditarikin nih uangnya, oh mungkin Mas, ya udah sok bilang, tapi bilang dulu ya, jangan main tiba-tiba ini, karena kan terus lagi sempat funding ya di grup ya. Nah, seperti itu sih. Nah, kita juga mau ya, saya pernah ngomong di rumah Pak RW masalah kejelasan kan sebenarnya, karena concernnya kita setelah diberi amanah untuk 17-an nih, konneksnya kan anak-anak muda semua yang akan pegang. Kita maunya adalah olahraga ini akan jalan lagi dan semua sarana yang ada di sini itu bisa kepakai lagi. Jadi biar masing-masing, apalagi sekarang fasilitasnya itu ada di tiap-tiap RT nih kita ngomongin.
1, ada di RT2, jadi RT4. Jadi kalau misalnya kita lagi game, misalnya let's say kita ngomongin bulu tangkis, rame tuh bisa ke RT4 semuanya nontonin. Jadi kayak nggak RT4 nggak sendirian di belakang. Kalau selama ini kan ngumpulnya di sini doang, di Serbaguna lah, kita maunya jadi kenal semuanya. Makanya sempat saya bilang ke Pak RW, Pak mungkin nggak kalau misalnya memang ada bantuan, yuk kita kelola, nanti penanggung jawabnya siapa nih? Kayak gitu sih. Concern itu yang sebenarnya saya obrolin sama anak. Sebenarnya itu aja. Ya justru karena mungkin ini bisa dikembangin jadi apa nih sebenarnya awal pikirannya kayak gitu sih sebenarnya, dan bisa dimanfaatkan seperti apa nih, karena kan sekarang hype-nya tenis tuh lagi gila, maksudnya di mana-mana gitu, orang di Instagram pasti lagi tenis segala macam gitu. Nah ya mungkin dari situ juga mulai kepacu juga tuh beberapa langsung remaja gitu, ayo tenis nih mau ada gitu, soalnya coba cari ada pelatihnya atau enggak segala macam, coba-coba di istilahnya ya nggak harus jadi pro sih sebenarnya, tapi maksudnya bisa lah gitu loh sebenarnya itu. Nah ya, makanya kemarin itu juga ada inisiatif dari anak-anak juga, dan istilahnya dan maksudnya ternyata pas dikumpulin anak remaja juga nggak terlalu banyak loh, jadi makanya kemarin tuh sempat aku ajak orang luar juga untuk ayo nih gabung nih ke sini gitu. Kenapa akhirnya saya tarikin juga, tapi ada ininya ya, ada kontribusinya buat lapangan nih gitu. Makanya kemarin telepon Om Ari ya, Om nih di sini Om nih kita mau pakai, cuma ya ini memang dari remaja mau diniatin buat nambahin nih gitu, supaya hasilnya ya siapa tahu berkembang dari yang sedikit itu bisa jadi sesuatu kan, misalnya bisa jadi lampu, bisa jadi apa kan gitu. Walaupun sebenarnya mungkin ya kalau dibandingin sama lapangan-lapangan yang di gunungan atau di rumah yang masih jauh banget, kalau cuma maksudnya ya kan mimpinya kesana kan gitu. Itu nggak ada sama sekali. Saya melatih itu nggak seberapa, jadi nggak tiap hari dan nggak tiap minggu. Nah, sekarang besok nggak ada, besok nggak ada. Jadi kalau dibilang saya ada rumah saya melatih, saya anak-anaknya aja berapa sih Pak saya melatih? Cuma 150.000 Pak. Dipotong full boy, Pak 50.000. Itu seperti. Dan saya bilang berkecil, saya ngaku aja kalau di luar ada penghasilan. Bahkan kalau Bapak tahu, saya bayar pajak motor di Jatuh sebelum bayar. Pajak motor biasa belum bayar, kan saya ada penghasilan. Hanya sih hanya ini kan kecil Pak. Jadi kalau Bapak cemburu dengan, wah saya main, lihat aja saya main tiap hari kan nggak sih? Saya kadang mainnya Sabtu Minggu, itu sebelum jam bapak mainnya jam 8, saya main jam 6:30. Terus saya bilang, nyapu dulu. Itu saya udah punya nyapu pasti. Sampai berapa kali saya ngelawat, bisa sini Pano, tolong bikin buat Pano, tolong ini kok, Pano, apa di kota yang belum. Hanya kadang-kadang ini satu aset kita yang ngelawat, ya ini. Saya lihat badminton nih Pak. Seperti itu kayak rawa-rawa. Ini resiko nggak peduli. Mungkin karena kebetulan ini ada dekat inilah SP1. Jadi seolah-olah kita ini kayak ngerampok kan gitu. Nggak ada tuh yang begini. Kayak itu seminggu saya nggak mati. Nah ada yang ini. Pak mama mungkin besok kalau ada satu kan. Pak besok yang mati. Oke, di pagi-pagi ya sih. Mati juga Pak. Terus sebelum apa ini mulai. Saya kalau nggak mau gabung bapak, misalnya saya nggak mau haknya mereka saya ambil, gitu. Jadi kalau mau disewakan ya monggo, tapi ya nanti setelah terapi, itu dia tinggal terutama yang malam. Kalau buat siang sih, ya saya pulang-pulang banyak juga sih. Tapi saya jatuh situ di gym Pak. Siang pun harus dilihat Pak, siang pun walaupun siang jangan asal terutama yang remaja. Siang kalau habis hujan jangan nekat, ya jangan nekat, harus dilihat dulu, harus dibersihkan. Jadi kan remaja itu kan ada wah senang banget main Pak, padahal kalau ini kondisi ini habis hujan itu kalau kalian lari sedikit aja kepleset nanti dampaknya besar. Kita ngalamin semua, udah ngalamin, kita semua itu udah jatuh apa sampai itu tuh ngalamin dan